Kalau ada dari firqahnya ya ambilkan dari firqahnya. Oke. Kemudian setelah diumumkan itu baru proses memandikan. Ya, sebelum memandikan apa yang memandikannya? Sebelum memandikan. Ya, yang tadi itu yang jangan digunting itu. Pakaian yang dipakai. Pakaian waktu sakit. Pakaian waktu sakit, ngelepasnya jangan digunting. Karena digunting itu kan merusak barang berharga itu ya tidak baik lah. Bisa haram tabiul mal. Itu Kalau ahli warisnya itu menyuruh gunting, ya sebaiknya memang ahli waris yang tahu ini. Makanya bapak ini kan jadi nanti pelatih. Ya, mengajar begitu nanti tugasnya bapak, bukan tugasnya saya nanti. Saya sekarang menyamakan tugas sama alumninya biar sama-sama bertugas. Nanti itu disampaikan kepada ahli waris. Proses memandikan dan itu memang ahli waris yang sementara ini yang berlaku di masyarakat, mungkin terutama di daerah Bali atau mungkin di tempat saya saja, ustaz. di proses perawatan jenazah itu di setiap masjid, di setiap ada petugasnya tersendiri, Ustaz. Seperti itu. Seperti umumnya masjid Asamsiah. Jadi di masjid Asamsiah itu mempunyai pengurus khusus yang menangani tentang masalah kematian, tim kifayah seperti itu. Iya, itu kan sebetulnya pengambilan yang dikatakan wakil. Itu sebetulnya tidak boleh kalau tidak dapat izin dari ahli waris. Ahli waris yang punya hak. Jadi ahli waris punya berhak. Ustadz itu ya berhak setelah disuruh. Jadi jangan mentang-mentang jadi ustadz kemudian ngambil alih tugasnya ahli waris. Berarti memang akan jadi kalau si orang ini sudah meninggal untuk mewajibkan merawat mayit itu hak tanggungannya ahli waris tadi. Iya, kalau nanti ada urutannya, ahli waris, asabah yang sejenis, kemudian ahli waris itu nanti ada urutannya. Berarti memang harus keluarga yang didahulukan sebelum perwakilan. Iya, yang paling berhak. nanti. Yang paling berhak utamanya sholat itu bukan ustaz, ahli waris. Oke, itu ya adapun sekarang ini di pasar aja nggak salah, apalagi memang jadi ladang bisnis di situ. Karena ada kan satu daerah mensolatin aja bisnisnya orang ustaz itu. Ya nggak salah, tapi ya tetap tidak lepas dari idinnya. Katanya salah kaprah ya misalnya. Bukan salah kaprah. Maksudnya di sini kan artinya kan ahli waris kan nggak tahu diwakilkan ke tim tim Ya. saya Ya, makanya kita menjelaskan ke tugasnya bawah. ustaz memberitahu. Oke. Tadi sebelum Mik. meninggal, keadaan mayat itu di rumah sakit ya ini. Dan dari pihak keluarga itu sudah keadaan koma dia, sudah keadaan koma. Kemudian karena kritis sudah koma, dari warga panik, akhirnya dokter datang dari punya. Otomatis dalam keadaan itu biasa di rumah sakit dipompa dadanya tuh ya. Nah seperti itu, jadi kita nggak tahu pas kapan meninggalnya bahkan mayat itu. Setelah itu perawatan sampai pakaian itu yang melakukan rumah sakit, kita mendekat di mana ya? Itu bagaimana sikap kita? Ada dulu. Ya, ini memang gini, hak otoritas di rumah sakit itu memang kadang terbatas. Ya. Sebetulnya tentang masalah secara syariat, hak otoritas tentang masalah mayit itu tetap ahli waris. Ahli waris yang satu jenis itu yang memandikan, mensolat. Kalau mensolat ini hak otoritas ahli waris yang laki. Kalau memandikan hak otoritas yang sejenis. Itu aslinya gitu. Hanya kadang
karena di rumah sakit itu tahu ini penyakit menular dan sebagainya, kadang tidak diperbolehkan oleh pihak rumah sakit. Itu aslinya dia melanggar hak. Nah, dia melanggar hak secara pakai dia melanggar hak. Kalau si ahli waris tetap tidak memberi izin, dan sebaiknya sebagai ahli waris mengizinin aja. Oh nggak, tugasnya dia pilih lidah boleh, kan gendeng ya. Jadi emang kadang khawatir karena penyakitnya, katakan hepatitis B kan mudah nular, atau COVID, apalagi COVID itu kadang memang dilarang. Sebetulnya banyak loh penyakit yang menular itu, termasuk flu itu menular, muntaber juga menular. Tapi hanya COVID yang dilarang itu. Saya timbul tanya sampai sekarang tidak terjawab dalam pertanyaan saya. Tapi tidak usah ngerekam itu lah. Yang jelas di rumah sakit itu kaitannya dengan aturan dan sebagainya, mungkin itu ada yang dibatasi. Ya sebaiknya, kalau saran saya, ahli waris sebaiknya mengidini. Sebaiknya, karena tugasnya diambil alih, sama dengan tadi itu diambil alih oleh tim jenazah. Ya diidinin aja. Nah, tapi apakah terusan begitu dibiarkan orang tidak tahu? Ya tugasnya ustaz nanti ngasih tahu terhadap sebetulnya haknya sampean. Saya tidak tahu, ayo saya kasih tahu. Kan gitu, saya kasih tahu. Gitu aslinya gitu. Memang kalau dibiarkan, saya sering gini. Saya dapat undangan kadang untuk menghormat jenazah. Tetap saya tanya, siapa ahli warisnya? Ayo hormat, saya akan yang ngawal. Saya mau ngawalnya kalau sampai tidak tahu. Yuk siram, bersihkan. Itu tinggal ngawal begitu. Jadi tidak selalu saya tidur tidak sendiri. Itu kan bagi-bagi deh. Bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi tugas. Oke. Kemudian berikutnya sampai di mana tadi? Oh, terima kasih. Suwun. Punya apa? Sampai di mana? Terganggu dengan kopi. Ya. Memandikan ya. Mengumumkan. Setelah diumumkan menyelesaikan tanggungan. Tanggungan itu banyak macamnya tadi ya. Oke, setelah itu sunat mayit setelah tadi itu kan prosesnya berkelanjutan ya. Sunat tidak usah menunggu lama, apalagi orang yang masih jauh. Sunat cepat dimandikan. Ahli warisnya. Ya, ahli warisnya segera memproses berikutnya. Tapi mohon maaf, sebaiknya agar supaya menghindari daripada fitnah, karena gini, orang mati itu apalagi matinya kena penyakit yang keracunan yang mudah mengubah bau terhadap kondisi badan. Itu sebaiknya tadi itu diletakkan mayit, sebelum diumumkan ya. Sebelum diumumkan itu ditempatkan, setelah ditutup tadi ditalim kemudian ditutup, itu diletakkan di tempat aman. Aman itu termasuk harus dihormat mayit ini. Jadi tidak boleh diletakkan di pintu sehingga orang melingkahi. Bukan hanya orang, kadang kucing juga melingkahi kan gitu. Kemudian apalagi kalau di Madura kadang jadi fitnah ya. Oh, mayitnya lengkai goceng, jadi jerongkong. Itu sebetulnya hanya tidak menghormat saja. Jadi termasuk orang aslinya tidak boleh melangkahi itu. Karena kasra'atul mayyit ka kasriha hayya. Menghormat orang mati ya tetap sama dengan orang menghormat orang hidup. Diletakkan di tempat aman. Oke. Kemudian setelah mau memandikan, ini sunat segera dan di tempat tertutup.
di tempat tertutup walaupun ditutup. Aslinya yang penting tempat tertutup walaupun tertutupnya karena ditutup, tapi memang ditutup sungguhan karena ada menempatkan pemandian mayit itu ditempatkan di luar yang ditutup pura-pura. Mohon maaf, yang sering saya lihat salah sebetulnya, ditutup pakai sewek, jaganya sewek itu orang, sehingga dipegang di sini, yang pegang justru melihat. Ya, saya sering melihat itu. Ini bukan menutup mayit, tapi menutup orang yang nonton agar supaya tidak ketam pesan. Itu kalau memang orang yang mau pegang, ya silahkan ditutup begini sehingga orang yang pegang pun tidak melihat. Ini sering terjadi salah yang memandikan di tempat tertutup. Itu di Madura, bukan di sini. Saya tak tahu kalau di sini. Di sini juga Madura, Ustaz. Itu sebaiknya kalau seperti almarhum Ki Hasan nih, itu di dalam kamar. Almarhum Ki Abdul Alim itu justru di dalam kamar. Memang dibersihkan dari, saya tahu karena saya ikut memandikan. Saya karena dipanggil untuk memandikan. Malah saya ini dapat untuk penyiraman terakhir. Tetap saya dipanggil untuk menyiram terakhir. Jadi belum diselesaikan sebelum saya datang. Jadi saya tahu kalau di tempat tertutup itu sebaiknya memang di tempat tertutup, bukan hanya sekedar ditutup baru. Nah, kalau di Madura itu ditempatkan di ruang terbuka, kemudian ditutup yang ini kalau dilihat dari orang dari atas pohon oleh orang masih bisa kan? Jadi sebetulnya di tempat tertutup dan ditutup. Oke. Kemudian untuk proses ini masih lama ya? Masih lama. Setelah ditempatkan di tempat yang aman untuk memandikan, kira-kira tempat itu airnya tidak ngembun. Jadi kalau mau memandikan itu kira-kira airnya tidak ngembun. Mengenang masa lalu. Menggenang ya. Bukan mengenang, menggenang. Jadi kira-kira setelah disiram itu langsung lepas air itu. Kalau di Madura itu saya salut di Lencak Sangger, ya, Lencak Sangger yang tidak pakai lemi itu, jadi langsung disiram lepas air. Ya, itu bagus sih, di situnya bagus. Jadi saya harus fair. Kalau bagus ya kita bagus. Itu di tempat itu, di tempat tertutup, kemudian yang memandikan ini memang bagusnya itu dibantu oleh 3 orang, yang memandikan 1, kemudian yang membantu 3 untuk memangku agar mudah membolak-balik si mayit itu, tidak mudah guling. Kalau 1 orang tidak ada yang membantu, mau membolak-balik, mau melaksanakan sunatnya memandikan itu juga akan agak kesulitan. Terus sebelum ini pastikan dulu tangan ini tertutup, pakai kaos tangan atau pakai gombal dibuat penutup, pakai sarung tangan. Itu sebelum memandikan pastikan itu pakai sarung tangan. Baik itu sesama jenisnya ataupun lain jenis itu tetap pakai, sunat memakainya, tapi menyentuhnya itu haram. Kan sulit untuk tidak pakai, dan memakainya sunat, tapi menyentuh haram. Yang hidup loh yang haram, bukan yang mayitnya. Itu ada yang tanya, kalau istrinya Ustaz,
sejak mati dia sudah bukan istrinya. Iya, sejak mati dia sudah bukan istrinya. Dan furqah, di antara furqah itu talak, fasakh dan maut. Ada sudah bukan istrinya. Hanya dalam memandikan si suami masih diperbolehkan kalau yang mati itu adalah mantan istri. Ya, mantan istri. Itu kalau memandikan, tapi tetap pakai sarung tangan lagi. Oke. Untuk memangku agar supaya mudah membolak-balik, maka sebaiknya selang-seling. Ada yang duduk dari sini, yang di tengah duduk menghadap ke sini, yang di sini menghadap ke sana. Jadi di bangku kaki dan kepala di bangku orang yang menghadap sama ke sana, yang di tengah bangku yang di pantat. Nah, karena tadi ditalyin, maka yang di tengah ini memandikannya direnggangkan antara kedua kakinya, kedua paha itu direnggangkan. Direnggangkan, monggo siapa yang mau baju? 4 orang berarti ya. Sebaiknya ini diluruskan tempat tidurnya. Ya, seling, bagusnya seling. Ini sampean ke sini, Ini pahanya sampean luruskan dengan paha ini. Paha. Kan bukan tutupnya. Silakan yang tidur. Jangan saja, atau apanya sini. Duduk bereng. Mohon maaf Bapak, tapi ditutup tetap ditutup ya. Ditutup. Selain tutup pakai sarung tangan, ketiga-tiganya pakai sarung tangan. Oke ya. Nah, kemudian yang memandikan ini nanti dibantu oleh 3 orang ini. Oke ya. Nah, sebelum ini karena tadi sudah ditalyin, maka ini direnggangkan mudah. Oke ya. Kemudian ini diangkat. Ini yang angkat. Ya, sekarang angkatnya ini dipakai. Babatanya pakai ini. Ya, ini kemudian ini membantu menekan perut. Perutnya ditekan. Oh ya, nanti pada waktu diletakkan itu sudah dipasangin pemberat ya. Ya, pada waktu diletakkan itu disunatkan dikasih pemberat. Dan ini agak direnggangkan supaya pada waktu kotoran atau angin itu biar cepat keluar. Ini pun juga membantu proses ini ditekan agar supaya angin ataupun kotoran yang belum keluar, yang masih mau keluar itu segera keluar. Nah, ditekan. Tapi tekannya jangan terlalu kuat ya. Ya, bukan diosa. Tapi memang agak enakan sekiranya bisa yang mestinya keluar itu biar keluar sekali. Oke, tapi bukan memaksa. Oke, setelah itu bisa diturunkan lagi. Baru proses pembersihan. Semua anggota badan ini dibersihkan dari hal 1 najis, 2 yang mengganggu sampainya air. Itu 2 itu harus bersih, dan 1 dari najis, yang kedua dari hal yang dapat mengganggu nyampainya air kepada kulit si mayit. Nah, untuk itu pada waktu pembersihan ini boleh pakai sabun kalau ada minyaknya, atau pakai bensin, pakai minyak tanah kalau sekiranya ada karet dan sebagainya. Kan kalau dari rumah sakit kan ada plester ya, ada plester, kemudian karetnya cekat, lemnya cekat, itu bisa pakai untuk membersihkan. Bahkan minyaknya sendiri setelah itu butuh dibersihkan juga, ya, pakai
sampo dan sebagainya. Setelah bersih termasuk ini perlu dibersihkan. Ini bantu melihat ini kira-kira di sela-sela kuku ini ada yang mengganggu sampai apa enggak? Ya. Termasuk di seluruh ya tadi umpamanya yang ada tadi dipegangkan ini sampai pada waktu ini kemungkinan ada kotoran yang keluar, ini membersihkan di tengah. Jadi perlu rike lain. Ya. Rike lain bersihkan. Tapi tak sampai pakai tangan sarung tangan tadi ya. Ya pakai sarung tangan itu. Jadi jangan bergerilya, jangan bergerilya tanpa sarung tangan. Oke, so kalau sudah bersih semua, kalau dicek mungkin ada tato dan sebagainya ya. Ini kan masih belum dimandikan, hanya proses mau memandikan, dicek dulu ada. Kalau sekiranya sudah sah mau dimandikan, silakan dimandikan, tapi diuji dulu. Ya, diuji dulu mau dimandikan. Kalau sekiranya masih ada hal yang berganggu, katakan tato, mau dibuang nggak bisa. Maka orang ini perlu ditayamumi. Jadi mandi yang mukamalan ditayamum. Kalau sekiranya tatunya tidak bisa dihilangkan, kalau masih bisa dihilangkan, dihilangkan. Tapi menghilangkan sekiranya tidak menyakitkan. Setrika. Ya, kalau ya seperti setrika dihilangkan pakai setrika itu kan menyakitkan. Itu jangan. Jadi ditayamumin aja kalau yang begitu. Ustaz, sebelum proses memandikan, bagaimana cara menghentikan darah yang keluar dari mayit? Kalau mayit, darah yang dari luka. Ya, luka dari rumah sakit habis. Darah yang dari luka, kalau memang mayit akan habis. Jadi disiram aja sampai habis. Kalau memang dari luka dan dia mayit, karena tidak produksi darah lagi. Jadi jelas akan habis. Kalau proses habisnya itu lama gimana, Ustaz? Ya, ini jelas akan habis. Karena pernah terjadi gini, Ustaz, apa namanya, yang luka dalam itu kan dari keluar dari telinga sama hidung itu, yang dari telinga itu Beda ya. Kalau yang dari luka itu akan habis dan tidak lama. Kalau dari luka. Kalau yang Maksud dari- saya itu luka bawaan dari rumah sakit, entah itu karena infus, ada punya penyakit tertentu seperti yang diabetes dan lain sebagainya seperti itu. Kadang pernah pengalaman melihat itu perjalanan dari Jogja ambulan sampai di Kintamani terus mengeluarkan darah. Ya, ini memang ada yang mengalihkan. Sebaiknya gini, kalau ini segera dimandikan yang begitu. Misalnya di kakinya, ini contohnya diabetes. Diabetes itu mungkin di sini sudah luka, kemudian mengeluarkan darah. Segera ini dilihat mandikan. Setelah dimandikan, segera ditutup pakai salep. Dihentikan darah itu pakai salep atau pakai plaster. Yang di daerah ini dulu selesai. Sudah selesai, maka yang lain proses pemandian. Jadi di sininya sudah diniatin dimandikan dulu. Kan sebentar ya, sebentar cepat dikasih salep, sudah tertutup. Kemudian setelah dikasih plaster sudah tidak keluar lagi. Baru ini kan sudah mandi berarti. Ditutup sudah dalam keadaan mandi. Itu kalau memang Sama banyak keluar lagi tidak ada masalah, Ustaz. sudah tidak jadi masalah karena sudah dimandikan. Oke, itu nyelak gitu. Yang kalau di daerah ini memang yang sering lama keluar darah. Kalau mandinya mendadak keluar darah dari hidung atau kuping atau bahkan dari mulut, itu memang darahnya agak lama berhentinya. Kalau yang tadi itu sebetulnya enggak seberapa lama. Kalau di ini memang agak sulit yang semacam itu.
dari kuping, dari ini kalau dari kuping ini mudah ditutup dengan kapas. Jadi setelah di apa? Ya sebelum dimandikan, memang untuk proses untuk menyucikan itu agar supaya nanti pada waktu dimandikan sudah gampang. Tapi tadi yang sudah tidak usah dimandikan lagi karena sudah dimandikan. Nah, untuk kuping ini bisa disumpet pakai kapas. Nah, sumpet pakai kapas kemudian dicuci yang di daerah sisanya ini itu mudah. Hidung juga begitu, bisa begitu kan. Tapi usahakan yang sumpet ini tidak kelihatan, sehingga termasuk anggota batin. Iya, ya sehingga tidak kelihatan. Oke, itu yang dari mulut ini perlu dikorai. Perlu dikorai. Cara mengurai ini miring kan? Cara ini kan sudah ada yang bantu. Miringnya miring kemana? Miring ke kanan. Maka ini yang membantu miring kanan. Nah, ini memang proses untuk bantu-bantu. Ini mengurai yang ini untuk menyucikan. Sama dengan prosesnya tadi. Yang segera yang anggota dohirnya di sini segera diniati mandi. Walaupun lainnya masih belum dimandikan. Oke? Oke, setelah semuanya ini sudah dipastikan, sudah airnya kan nyampe, baik dari najis ataupun dari mani, maka baru dimandikan. Nah, mandikan ini biasanya saya tidak ikut di Ianatul Talibin yang 33 kali 3. 33 kali 3 ya. Ini prosesnya kalau yang pertama sebelum dimandikan wudhu dulu ya. Wudhu. Kalau diwudhu sama dengan wudhunya orang Indo. Sunnat memang yang afdal mewudhui sebelum mandi. Walaupun orang Madura itu mandikan dulu baru wudhu. Karena saya juga pernah dipanggil suruh mewudhui. Mandinya sudah. Tinggal wudhu aja. Ya tidak apa-apa. Tapi memang yang afdal hukumnya tidak apa-apa. Ya, hilaful afdal lah. Jadi diwudhui dulu, setelah wudhui sebagaimana wudhu biasa. Tapi usahakan wudhu ini memang mengikuti sunat-sunatnya wudhu. Ya, sunat berkumur, disikatin, mana gitu ya. Tapi sikatnya juga. Ya, tapi jangan pakai siwak yang itu. Apalagi pakai odolnya. Nanti sulit sampai akan membersihkan. Pakai tangan yang dikasih kain atau pakai itu siwak arak itu. Kayu arak itu. Jadi sunat membasuh tangan dulu, kemudian hidung dibersihkan dulu itu sunat. Setelah itu diwudhu. Setelah selesai itu baru dimandikan. Mandikan ini 3 anggota badan yang atas ini disiram. Ini kalau rata dihitung 1. Dan ini agar supaya bisa rata membantu. Jadi disiram ini membantu sampai gerayang kemana-mana itu ya. Ya. Ada yang nyiram. Nah, saya yang nyiram. Maka yang ini 3 ini membantu. Kalau rata, ini dihitungkan. Sunatnya 3 bagian depan. Disiram lagi. Kalau rata dihitung 2. Siram lagi sampai rata. Karena kalau pakai selang ya, ini kan diratakan pakai gini ya. Rata dibantu oleh ini. Dihitung 1, 3. Setelah 3 ini dimiringkan kanan ke kiri untuk memandikan yang kanan. Ya. Dibantu lagi ya. Sebaiknya ini sudah tidak pakai di buku itu. Pakai di buku itu kapur barusnya sangat perlu hati-hati.
sabun, kan perlu hati-hati. Artinya jangan sampai menghilangkan kemutlakan. Sulit ya, sulit untuk mencampur air dengan Kapur kapur barus. barus atau sabun yang sampai Tidak menghilangkan tidak kemutlakan. menghilangkan kemutlakan. Itu sulit. Makanya saya tidak pakai itu kalau memandikan karena sulit. Ya kita campur sedikit aja sudah mudah berbau, sudah berubah, kadang warna itu sulit. Jadi kalau kami tadi sabun dan sebagainya itu pada waktu membersihkan tadi, bukan pada waktu memandikan. Jadi pada waktu memandikan tiga ini sudah pakai air mutlak saja. Kesel. Nah, jadi kemudian ini siram, dibantu lagi sampai rata ya. Satu, siram lagi, ya semuanya sampai ke bawah ya. Jadi mengantarkan air ke bawah. Disiram rata 2, siram lagi kalau rata baru 3. Ini setelah kanan kemudian ke anggota kiri. Ini siram lagi rata 1, disiram lagi rata 2, siram lagi rata 3. Ini baru 1. Ini baru apa di anak itu 1. 3 kali 3 tadi hitung 1 ya. Ini sampai 3 kali sebenarnya. Itu ya. Iya bolak-balik 3 kali. Makanya saya mohon maaf, saya sendiri kalau disuruh orang tidak pernah pakai yang 3 kali 3. Pakai 1 kali 3. 1 kali tapi 3 kali. Oke, itu yang saya praktekkan gitu. Setelah dimandikan sudah sah tadi, cek ulang. Ada nggak kira-kira yang tidak keramaian air? Sudah sah apa enggak? Ini bagian membantu ngecek. Oke. Kalau umpama setelah itu sudah sah tadi mandi, kok keluar kotoran lagi, silakan siram. Sudah tidak usah diniati mandi lagi, sudah disiram dibersihkan. Kalau terus keluar Ustaz? Hah? Terus keluar? Sumpah. Masih sekarang Bisa di biasanya karena terus keluar takutnya nanti ketika di kapan itu mengkotori kain kapannya. Ada yang pakai canvas Ustaz? Apakah bisa? Sunnah, walaupun tidak keluar lagi itu sunnah nanti pakai pampers. Oh gitu. Iya. Sunnah yang pakai pampers. Walaupun pampersnya pampers buatan, istilahnya popok ya. Iya. Ya. Belinya itu. Nggak apa-apa, yang penting suci. Menjiat ya potongannya. Memandikan mayat itu 2 kali misalnya. Pertama dimandikan di rumah sakit karena kita tahu rumah sakit itu notabene bukan orang-orang yang ahli syariat, karena ikhtiar. Kemudian kita mandikan lagi itu bagaimana? Ya. Apakah boleh atau tidak? Kalau dilarang ya tidak dilarang, hanya buang-buang waktu. Sudah dimandikan. Khawatirnya kan takut orang rumah sakit itu nggak suci, nggak membersihkan. Iya was-was namanya. Iya, seperti itu. Ya jangan was-was. Orang yakin itu suci. Ya sudah anggap aja orang itu sudah tahu. Tim kifayah. Termitih. Nah, kemarin waktu kifayah itu memang yakinan job yang dilakukan. Oke. Cekap dulu bisa pada makan. Tinggal mandinya. Tinggal 24 menit. Adzan. Ini setelah dimandikan sudah bersih, sudah dicek. Kalau ada kotoran keluar lagi tinggal dibersihkan. Termasuk tadi kalau keluar darah lagi, sudah dimandikan kok keluar darah lagi, ya silahkan diproses menutup lagi. Ya, karena sudah suci ini. Nah, tinggal kotoran yang keluar itu yang proses penutupan. Oke. Oke, setelah itu dikeringkan ini. Ini tutup tadi kan basah. Diganti dengan tutup yang kering. Nah, semacam anduk itu Sampai dibuat pengering. Nah, sebaiknya pengering ini memang diganti lagi yang dengan tutup yang tidak basah. Oke.
Kemudian setelah itu dipindah ke tempat yang aman, di tempat yang sekiranya hawa terbuka, baik bawah atau atas. Jadi kain tutupnya adalah kain yang sepenting tidak kelihatan mata, udara tetap tersirkulasi. Oke. Kalau umpama pada waktu itu sudah disiapkan kain, ya silakan langsung dibawa ke tempat kain. Oke, tadi ada tambahan, mulai dari mati petanginan tadi itu sebaiknya sudah bakar minyak atau dupa. Yang penting bisa mewarnai aroma yang seger. Yang asalnya kurang seger bisa menyebarkan aroma yang seger. Sampai memandikan pun juga yang sekiranya aroma tetap aroma seger. Oke, itu memandikan selesai. Setelah itu diletakkan, nanti tinggal kafan. Ya, sebelum ke kafan ada pertanyaan. Ya, monggo. Banyak pertanyaan. Yang pertama Ustaz, Ustaz tadi mengatakan jika ada orang sedang ngecek mau dimandikan ada apa, itu harus ditajam. Kalau tidak bisa ya, kalau tidak bisa dihilangkan. Ya. Sedangkan bagi orang yang kudus, karena tato itu sifatnya sudah menyatu dengan kulit, mandinya akan tetap sah, wudhunya tetap sah. Oh gini, tato yang mengganggu campainya air ke kulit luar. Kalau tato yang sudah mendapil, sudah masuk di bawah kulit, itu sudah tidak perlu. Berarti tato yang bisa mencegah. Iya, tato yang mencegah sampainya air ke kulit luar. Oh. Karena ada yang berupa tato yang berupa cat, Tatuan. Tato kontemporer. Tato yang ada yang keluar. Jadi mangsinya itu yang ada yang ke dalam, ada yang Di atas. ada yang di pori-pori. Itu justru najis. Kenapa? Nyambung dengan darah. Yang di dalam nyambung dengan darah, yang di luar itu justru najis ya begitu. Itu termasuk yang mengganggu. Nah, itu tidak bisa dimandikan secara langsung, tapi butuh tayamum untuk mengganti daerah yang Sekalipun orang yang hidup sama. ya, Sekali. iya, walaupun orang hidup. Makanya sulit kalau tatonya di anggota tayamum. Ya, sulit. Jadi tetap ada kalau Yang kedua Ustaz, tentang air mutlak. Tentang air mutlak. Biasa di daerah kami Ustaz, ini kalau memang istilahnya nanti bisa membatalkan kemandiannya atau tidak semandinya. Karena biasa Ustaz, sebelum mayit itu dimandikan, itu ada kadang-kadang ada 3 tempat air, itu dipenuhi dengan kapur barus, terus bunga. Tapi ketika memandikan air pertama Ustaz, air merah mutlak itu disiramkan semua. Setelah itu setelah disabun baru ambil selang, dihilangkan dengan air mutlaknya. Gimana Ustaz? iya, sah, berarti ada mutlaknya itu yang mengesahkan. Oh gitu Ustaz. Jadi tidak afdolnya Ustaz. Bagaimana? Apa mulai dari awal air mutlak atau gimana? Nah, kalau yang bagus itu memang air itu yang sekiranya bisa membunuh terhadap kuman. Air yang bisa membunuh terhadap kuman itu ya kapur barus dan sabun itu. Itu memang sunat itu yang begitu. Hanya untuk penyucian itu agar supaya tidak Ribet. Iya, tidak ribet, pakai air mutlak yang 3 tadi itu. Yang 3 terakhir itu sebaiknya pakai air mutlak saja, nggak usah dicampurin apa. Termasuk wudhunya air mutlak juga. Termasuk wudhunya. Itu untuk proses pembersihan itu pakai sabun silakan, pakai kapur barus itu. Memang bagus karena itu menghilangkan kuman, membunuh terhadap kuman. Tapi jangan pakai kaporit. Karena kaporit juga menghilangkan kuman kan. Mikroba dengan kaporit itu bisa terbunuh. Yang terakhir Ustaz, tadi kan yang kedua. Mati. Terakhir untuk sampai Mati, Pak. Jelek. Yang terakhir Ustaz,
pada waktu di musim corona kemarin, kan otomatis orang tidak bisa dimandikan, Ustaz. Dia juga dari rumah sakit langsung ditajamumi. Tapi cara mentajamumnya bukan wajah dan tangan, karena mayit itu sudah dikasih apa itu? Kan kasih berarti dari rumah sakit, sehingga kami kalau kami tidak berani, Ustaz, karena belum ada punya dasar. Tetapi dari MUI provinsi itu ini Pak, pete katil tinggal langsung dibawa ke kuburan, Ustaz. Tinggal duduk ke kuburan, langsung menghadap ditaruh, tinggal siapin sholat, tinggal siap sholat sudah. Lalu ada petugas ngambil tanah yang ditajamui itu petihnya, Ustaz. Itu apa ada dasar apa enggak? Setelah saya tanya, ini ada dasar, ini dari pusat. Kalau enggak, saya enggak mau macam-macam. Tapi saya tanya ke guru-guru itu tidak ada. Bagaimana? Apa memang ada, Ustaz? Petihnya yang ditajamui. Yang pusat itu administrasi diri yang betapa fatwanya. Boleh dengan dengan MUIS. Enggak, bukan begitu fatwanya. Tetap dimandikan. Walaupun mandi itu tidak sampai mengalirkan air banyak. Pakai spray itu memandikan kalau yang fatwanya. Hanya memang tidak sampai mengalirkan air, dan yang memandikan orang khusus yang terlatih. Termasuk di Pasuruan dan lihat ya, dimandikan di rumah sakit. Intinya tayamum yang hanya di pedenya itu tidak ada dasar. Di mana ada tayamum? Itu yang pentingnya, Ustaz. Iya, enggak kan situ. Yang Sampai pentingnya pernah lihat kan? Datang langsung ngambil debu, begini. Ini tayamum katanya. Saya kan tak benar. Nggak ada tayamum yang begitu, kecuali memang ada tayamum model baru. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Mungkin terkait dengan jenazah COVID ya. Ya itu. Ya katanya Ustaz tadi itu kita pasrah saja sama yang di sana. Nggak usah diulang kembali kan seperti itu. Ya kalau sepertinya di rumah sakit, yang maksudnya yang Pasuruan saya tahu karena anak Sidogiri itu kan memandikannya, Solihin namanya. Walaupun anak itu tidak lulus, tapi jadi tukang memandikan mayit. Ini kan kasusnya di Bali, Ustaz. Kasusnya di Bali kemungkinan juga yang dikhawatirkan oleh Pak Hasim ini adalah yang memandikan itu Bukan memandikan, Ustaz. Mayit itu tidak dimandikan, datang dari rumah sakit langsung ke kuburan ditaruh karena belum dimandikan, hanya ditajamumin. Tajamumnya langsung tanah, tapi betinya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah manggil sholat sudah ditajamumin. Dan saya tak berani. Katanya saya tanya, gimana Pak Haji berani memandikan kayak gitu? Kalau tajamum ada dasarnya? Ada. Tuh. Saya tanya ke guru-guru, tidak ada kalau tajamum seperti itu. Kalau tajamum itu ya tetap beta ini terus berubah. Dengan Holil Nafis itu sebelum membuat fatwa, telepon saya dulu. Tetap memandikan. Dia itu memandikan. Kalau fatwanya, kalau itu menerima fatwa yang keliru atau mempraktikkan fatwa yang keliru, ya bukan fatwanya yang keliru, bukan MUI-nya yang keliru. Yang MUIS dengan itu telepon saya sebelum ini pertama kali yang terjadi di Depok hanya 3 orang itu. Itu yang telepon, gimana Ustaz ini kalau dimandikan begini dia telepon saya, Bang. Ya saya tetap dimandikan. Kalau ada yang menganggap tidak memandikan, saya tidak bertanggung jawab. Karena secara ilmiah pun COVID itu ikut mati setelah mati. Jadi gimana? Iya. Tapi orang kesehatan belum bisa menjawab juga. Ya karena dari dinas kesehatan itu atau tenaga kesehatan itu hanya nerima aturan, bukan nerima ilmu, dia nerima aturan. SOP. Iya. Terima kasih. Terkait dengan praktek memandikan, berarti yang perlu kita pahami itu antara membersihkan menggunakan sabun, kemudian dibilas ya. Berarti kita niat memandikannya itu ketika dibilasnya itu, Ya. bukan ketika memandikan pakai sabun. Ya. Tapi umpama dibilas dulu, dimandikan, dibilas dulu dengan air.
itu kan sudah tidak perlu niat lagi aslinya. Cukup yang pertama itu memandikan. Hanya memang biar sambung, memang betul-betul terhitung 3 itu tadi itu di proses terakhir. Jadi kalau mama sambil langsung dia dimandikan, walaupun sambil lalu membersihkan, dapat apa? Jadi tidak perlu niat lagi, yang penting tidak ada sore. Yang penting antara air yang kita gunakan itu masih mutlak ya. Soalnya kan kebanyakan orang itu niat memandikan mayat itu ketika menggunakan air sabun. Jadi kan status airnya kan nggak mutlak. Ya belum sah gitu. Nah, belum sah berarti Ya kan? belum sah. Nanti sahnya setelah mutlak. Setelah mutlak Ya. itu aja. Nah itu yang pertama. Ustaz. Kalau Kemudian nggak ada mutlaknya sama sekali, terus tidak sah gitu. berarti pas ketika kita membersihkan menggunakan air mutlak, ketika itu kita niat. Bisa. Jadi niat pada waktu anu tidak apa-apa. Tapi harus mutlak dulu yang tadi. Ya tidak apa-apa, hanya belum sah aja. Iya belum sah. Sahnya menyusul kan tidak harus. Jadi pada waktu nyiram hanya siramannya itu enggak sah ya. Ya saya yakin ada sahnya. Hanya kalau memang airnya tidak mutlak sama sekali itu memang yang tidak ada yang sah itu. Jadi memang disiram dengan air yang mutlak. Walaupun ada najis kan ada yang sah kan. Iya. Itu tinggal melanjutkan aja kalau yang itu. Sama dengan orang mandi gitu. Terus yang kedua nih, Ustaz. Terkait praktek yang menggunakan 3 orang tadi itu hukumnya sunat atau wajib? Karena mengingat ada beberapa daerah yang ketika praktek mandikan itu menggunakan apa namanya, kayak Ketebok. kebong atau menggunakan dipan gitu. Jadi yang bagian yang biasanya mampu itu cuman membersihkan aja. Biasanya kan itu kan menggunakan kain, disiram menggunakan apa namanya selang gitu. Seperti itu dia. Tidak apa namanya tidak dipakai kayak tadi itu. Nah, apakah kewajiban atau sunatan? Hanya lebih mudah saja. Lebih mudah di pangku itu untuk memproses ya bolak-balik tadi, termasuk mengeluarkan dan membersihkan. Termasuk tadi itu kalau di ketebok itu kan penyiksaan terhadap yang memandikan. Berat. Pemaksaan memandikan. Dan mayitnya juga kalau lemes, bayi ditidurkan di ketebok itu kan dari kalian tadi lemes ya. Apalagi setelah dimandikan ditaliin lagi itu dia akan sulit untuk memiringkan badan lagi. Jadi memang untuk mempermudah saja kalau ini untuk mempermudah. Tapi kalau memang proses dikakukan, karena ada orang Madura itu kadang mayitnya memang dibuat kaku, sehingga pada waktu memandikan dipakai pakai bantal ujung dan ujung itu sudah di tengah tidak perlu. Itu tinggal bolak-balik, hanya memang nanti proses penggamisan, proses baru cewek ya itu sulit kalau dibuat kaku. Break dulu ya. Makan. Jadi Sama-sama Bang. Ya apa? Aku penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya masalah hukum memandikan ya. Memandikan apakah ada kewajiban atau kesunahan dalam masalah yang memandikan dengan yang dimandikan itu satu jenis atau beda jenis? Soalnya saya pernah dengar apa kalau nggak salah makruh apa terjadi haram gitu kalau seumpamanya beda jenis. Beda jenis bukan mahram ya. Beda jenis. Ini makro boleh. Ya, bukan mahram lah. Kalau yang bukan mahram satu kan tidak boleh menyentuh, dua yang tidak boleh melihat. Itu tetap haram ya, yang hidup ya. kalau melihat, kalau menyentuh. Kalau melihat dan menyentuh. Bukan mahram. Bukan yang bukan mahram. Kalau yang mahram. Kalau yang mahram masih boleh melihatnya, tidak boleh menyentuhnya. Meskipun pakai sarung tangan. Ya, karena ada nanti hal-hal yang perlu tangan langsung.
Dan pada waktu pengecekan, sama apalagi karet, itu karet dengan karet nggak bisa. Jadi perlu pakai tangan kosong. Berarti satu jenis satu jenis itu memang dianjurkan. Iya. Yang Abdul memang satu jenis yang semahram. Kemudian satu jenis yang lain mahram. Kemudian urutan yang berikutnya adalah yang lain jenis yang semahram. Itu tidak terjadi makruh ya. Ya, gini, kalah afdol dengan yang tadi urutan tadi ya. Kalah afdol, yang afdol tadi yang sejenis yang mahram. Kemudian yang sejenis yang lain mahram. Kemudian setelah itu yang lain jenis yang masih mahram. Itu urutan ketiga. Jadi urutan ketiga ini kalau dibandingkan dengan yang pertama itu kalah afdol maksudnya. Tapi umpama dibandingkan dengan orang yang bukan mahram dan lain jenis, itu lebih afdol yang ini. Mungkin Ustaz ini terakhir. Ustaz. yang mahram, yang lain jenis, mungkin yang diharamkan, mungkin ini Ustaz. Sudah pakai tangan Tangan sarung. sarung tangan yang diharamkan atau tidak boleh menyentuh mungkin ke bagian tertentu aja. Ini semua. Sekalipun satu mahram. Iya. Oh, satu mahram. Satu mahram Ustaz. Oh iya. Man baina surah wa ruba. Yang mahram. Yang mahram nggak apa-apa saja. Tapi kalaupun kadang-kadang anak perempuan disuruh nyawiin bapaknya boleh. Iya, boleh saja kan masih mahram. Nggak apa-apa. Kadang-kadang memang itu loh. Ini kebukananmu. Kadang-kadang kalau bukan anaknya yang nyawiin, tidak selesai. Setelah anaknya yang perempuan nyawiin baru selesai. Biasanya kan seperti itu sekalipun. Bisa putar lebih banyak. Moga-moga. Nah ini nanti dilanjutkan. Eh. Setelah sholat Jumat cepat balik, makan siang dulu, baru dilanjutkan.